Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi pada Dadang Suwanda Channel yang berisikan tentang ilmu manajemen pemerintahan. Pada kali ini kita akan berbicara membahas tentang kewenangan desa. Dalam bidang dalam ilmu pemerintahan, bidang keilmuan bisa dibagi 4, yaitu administratif, hukum, pelayanan publik, politik. Dalam bidang administratif yang menentukan ini diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 ini banyak. Yang menentukan yang paling penting adalah masalah kewenangan. Kewenangan sesuai dengan undang-undang tersebut itu dibagi 3. Kewenangan pertama ada atributif, yang kedua delegatif, yang ketiga mandatori. Nah ini yang harus diatur di dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kalau kita perhatikan ini, Permendagri tentang nomor 44 tahun 2016 merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 6 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal-usul dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi adalah definisi sesuai dengan definisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa. Nah, kalau kita lihat nanti bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tadi, maka pemerintah daerah itu mempunyai ajas pengaturan desa. Ajas pengaturannya yang pertama adalah ajas rekognisi. Yang kedua subsidiaritas. Yang ketiga keberagaman. Kemudian kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Itu adalah ajas-ajas dalam rangka bagaimana pengaturan desa. Supaya desa mencapai desa maju, mandiri, sejahtera. Jadi kalau kita lihat, ajas rekognisi itu adalah ajas yang terkait dengan pengakuan hak asal-usul desa tersebut. Sebagaimana telah kita bahas pada konten sebelumnya, maka desa itu bisa dibagi 2. Desa administratif pemerintahan dan desa adat. Nah, dalam rangka bagaimana pengaturan desa, yang pertama harus dibuat dalam ajas rekognisi adalah pengaturan terkait hak atas asal-usul dari desa tersebut. Nanti desa ini ada desa adat nih, ada desa administratif, itu beda-beda. Ya, desa adat misalnya desa suku di Papua, lalu misalkan juga suku Dayak di Kalimantan, lalu suku di Jambi, suku Anak Dalam, atau di Jawa Barat yaitu desa suku Baduy. Ini beda-beda. Kalau sudah bicara desa adat itu akan pemerintah tidak akan terlalu masuk ke dalam. Nah, kemudian yang kedua, ajas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Ingat, tujuan dari pemerintahan desa cuma satu, bagaimana melayani masyarakat desa. Itu tadi desa. Nah, kemudian ajas keberagaman, bahwa desa itu mungkin terdiri dari beberapa beragam-ragam suku bangsa, beragam-ragam orang, lalu harus ada kebersamaan biar bagaimana tetap satu. Kalau dalam pemerintahan mungkin ada namanya berbeda-beda tapi satu. Ya, kemudian gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Tadi adalah prinsip dari ajas rekognisi. Nah, kemudian berikutnya lagi, desa perlu pengaturan. Apa sih tujuan pengaturan desa? Yang pertama, memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa itu sejak zaman Belanda udah ada itu. Sebelum bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, maka itu sudah ada desa-desa. Ya, dusun-dusun sudah ada. Dari dulu sudah seperti begitu. Nah, kemudian kenapa perlu diatur lagi? Untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga,
melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Yang keempat, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Kemudian yang kelima, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Nah, kemudian berikutnya lagi, bagaimana meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Yang keenam adalah meningkatkan ketahanan sosial budaya dan masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Berikutnya adalah memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan masyarakat pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jadi dengan adanya diatur tadi, pengaturan di dalam undang-undang, di dalam PP, niatnya adalah bagaimana pengurus desa, dalam hal ini akan dipimpin oleh kepala desa, bisa melaksanakan tujuan penyerataan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara yang baik, yang efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa kewenangan desa itu banyak. Jadi apa sih kewenangan desa? Nanti kewenangan desa itu tadi secara umum ada tiga. Kewenangan desa nanti ada tiga: atributif, delegatif, partisipatif, dan mandatori. Ada tiga itu. Nah, nanti bagaimana semua melekat di kepala desa, bahwa itu adalah namanya atributif. Nah, kalau kita turunkan lagi, maka kewenangan desa itu ada 4. Yang pertama adalah kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Yang ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten, oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Ini ada tugas masing-masing nih. Nanti kalau pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, itu tugasnya adalah melaksanakan urusan pilihan. Ditugasnya ke situ. Nah, kemudian yang lain nanti ada kewenangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti masing-masing desa tadi punya kewenangannya jalankan. Intinya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nanti akan ada turunannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana melaksanakan pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian hak asal-usul. Hak asal-usul itu adalah asal-usul yang hidup sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip negara kesatuan bangsa. Jadi di situ hak asal-usul itu nanti akan lihat, ini asal-usulnya dari mana? Apakah dari adat atau bukan? Awalnya saat ini pemerintah desa itu 2, pemerintahan administrasi desa atau yang kedua adalah desa adat. Nah, ini yang dilihat nanti asal-usulnya bagaimana sehingga sehingga tujuannya akan tercapai. Tujuan daripada desa adalah bagaimana desa dapat menyelenggarakan secara maju, mandiri, sejahtera. Nah, kalau kita lihat lagi nanti kewenangan berdasarkan hak asal-usulnya, maka paling sedikit terdiri dari sistem organisasi masyarakat adat. Yang kedua, pembinaan kelembagaan masyarakat. Yang ketiga, pembinaan lembaga dan hukum adat. Yang keempat, pengelolaan tanah kas desa. Yang kelima adalah pengembangan peran masyarakat desa. Jadi sistem pemerintahan desa, kalau itu merupakan tanah desa adat, itu nggak akan dimasuki. Seperti suku Baduy, itu terserah suku Baduy. Itu terserah bagaimana tokoh-tokoh masyarakat yang ada pada pada desa tersebut. Jadi dia di sana, misalnya nih, dia tidak mau menginginkan adanya listrik masuk desa. Ya nggak usah. Memang disitulah adatnya. Adat dipertahankan dengan alam, misalnya seperti gitu. Silakan, itu adalah kewenangan dari desa adat. Nah, kemudian kewenangan lokal berskala desa itu adalah ini untuk kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu atau efektif dijalankan oleh desa yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Nah, kemudian kewenangan lokal berskala desa, paling sedikit itu kewenangan lokal berskala desa, itu terdiri, ini kewenangan lokal, ini terutama dalam rangka pendapatan asli desa juga. Bagaimana pengelolaan tambatan perahu, ini antara lain. Pengelolaan pasar desa,
Ini di Jawa ini, di Jawa Barat terutama ini besar pendapatan dari pasar itu. Kemudian pengelolaan tempat pemedian umum, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa, pembinaan dan pengelolaan posyandu, kemudian pengelolaan embung desa, pengelolaan air minum berskala desa, pembuatan jalan desa, dan lain-lain. Nah, kewenangan desa tadi sebagai subjek pembangunan desa, maka yang satu adalah desa bisa mengelola pelayanan dasar, contoh ketersediaan posyandu, pendidikan anak usia dini, transportasi, sekolah, dan lain-lain. Berikutnya adalah mengelola pelayanan administratif, seperti administratif kependudukan, perizinan lokal, menyediakan infrastruktur dasar, air bersih, irigasi, jalan, jembatan, sarana, dan lain-lain. Kemudian memperkuat kelembagaan ekonomi desa, memperkuat kelembagaan sosial, membuat regulasi seperti Perpres, Perdes, seperti peraturan desa, peraturan kepala desa, dan lain-lain. Pemirsa, demikian yang bisa kita bahas saat ini tentang kewenangan desa. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah hasanah keilmuan kita semua, kemudian menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.